Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih oleh anugerah-Mu kami masih ada sebagaimana ada. Oleh anugerah-Mu juga Engkau telah berkenan kami hidup di hari ini. Dan oleh anugerah-Mu juga Engkau telah asingkan kami dari kesibukan kami. Untuk kami boleh ada dalam hadirat-Mu di Kakedian air surgawi tempat ini, air hidup. Dan di sini kami boleh memuji, memuliakan, menyaksikan betapa Tuhan baik. Tapi juga kami mau siap hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bicaralah dengan kami Tuhan akan kebenaran-Mu, buat kami mengerti dan memahaminya. Dan biarlah Injil itu memberikan kepada kami kekuatan untuk kuat melangkah dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan berikan sebagai kesempatan dan anugerah. Terima kasih Bapak, urapi dan pakai hamba sebagai alat di tangan untuk berbicara dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13. Ayat 22 sampai dengan ayat 30. Baik, kalau sudah dapat semua kita akan baca berbalas-balasan. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Baik, saya duluan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajari jalan-jalan kota kami." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Salam. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini sebuah pertanyaan yang ditanya langsung kepada pemilik kehidupan itu sendiri. Saudara, pertanyaan ini sebenarnya kalau kotong mau lihat cukup dengan menjawab iya sedikit atau tidak banyak. Ya toh? Kan di sini ditanya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab singkat saja, iya sedikit. Atau tidak banyak. Sebenarnya orang ini maksud mendapatkan jawaban itu. Salah satu dari dua itu.
betul sedikit atau tidak banyak. Tetapi menariknya ialah bahwa di sini Yesus menjawab tidak seperti itu. Yesus tidak bilang sedikit yang masuk surga atau banyak yang masuk surga. Tetapi Yesus jawab dia, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Artinya Yesus mau bilang bahwa soal selamat itu banyak atau sedikit itu bukan menjadi ukuran sebenarnya. Yesus mau bilang bahwa soal selamat itu adalah sebuah usaha. Saudara, saya tidak melihat belum sampai pada konteks di mana karena anugerah, bukan. Tapi Tuhan mau bilang bahwa soal berapa yang masuk surga itu bukan soal jumlah, tetapi orang mau berusaha atau tidak. Orang mau atau tidak. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan bilang, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, pilih. Jadi banyak atau sedikit itu kembali pada pilihan, pada keputusan. Walaupun sebenarnya keselamatan itu adalah anugerah atau kasih karunia. Saya kasih contoh begini. Misalnya ini tiket ke Holy Land. Saya bilang saya mau kasih hadiah ini. Ini gratis, saya sudah bayar semua. Ini gratis. Silakan siapa yang mau. Tapi saya tidak buang tiket ini langsung ke tangan Anda. Anda harus ambil keputusan mau ambil atau tidak. Anda harus datang dan ambil. Demikian juga keselamatan. Allah telah mengerjakan itu tuntas di Golgota melalui Yesus. Gratis Allah berikan. Cukup engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan jalan, mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu. Engkau menerima keselamatan. Tetapi pertanyaannya, kalau cukup dengan menjawab, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kenapa selama ini, sekarang ini banyak orang yang belum mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati? Kalau keselamatan semudah itu. Kenapa? Ya karena memang dia tidak mau. Jadi untuk mendapatkannya harus ada sebuah usaha. Kemauan untuk memiliki, lalu ada usaha. Itulah sebabnya tadi Tuhan Yesus bilang, berjuanglah. Jadi untuk mendapatkan keselamatan itu butuh sebuah usaha atau sebuah perjuangan untuk mendapatkannya. Saya siap makan di sini, makan gratis. Tapi kalau Anda duduk-duduk di sana, jangan marah saya kalau Anda lapar. Makanan sudah ada di sini, tinggal Anda datang dan makan. Tetapi makanan ini tidak langsung ke tenggorokan Anda. Anda harus ambil satu langkah, usaha, untuk bisa sampai di sini dan menikmatinya. Kalau dia hanya malas-malas di tempat tidur, tidur-tiduran, untuk makan gratis saja dia tidak datang. Ya seperti anak-anak di dalam rumah, toh mama sumasa habis semua, taruh di atas meja, tinggal makan saja, tapi dia tidur, bermalas-malasan, mana mungkin itu makanan harus datang masuk di mulut, kan harus ada usaha. Makan gratis lagi, orang lain suka kerja kasih lagi. Ya. Sama juga ketika orang Israel di padang gurun, Tuhan kasih makan gratis, tetapi makanan itu tidak turun di tenggorokan. Tuhan kasih turun di padang sana. Dan mereka harus pergi mengambilnya. Kalau lapar ya jangan salahkan Tuhan.
Jadi pada konteks ini memang keselamatan Allah berikan secara gratis cuma-cuma. Tetapi untuk mendapatkannya butuh sebuah perjuangan. Nah, di sini Yesus mengambil contoh bahwa perjuangan untuk mendapat keselamatan itu sama seperti melalui sebuah pintu. Di mana kita bilang pintu itu sempit dan sesak, sehingga tidak gampang. Nah, ini yang saya mau bicara beberapa hal, beberapa poin bagi kita pengertian dari kata pintu menurut Yesus ini, supaya kita tidak salah mengerti. Yang pertama, kalau menuju kepada keselamatan itu harus melalui sebuah pintu. Maka sebenarnya apa itu pintu? Mari kita lihat itu di dalam Yohanes 10 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Saya minta satu orang tolong baca kasih ketong. Iya. 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 Ayat 9. Iya, terima kasih. Mari kita lihat yang pertama. Jadi kalau Yesus bilang bahwa berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebenarnya Yesus mau berbicara tentang pribadinya. Bahwa keselamatan hanya cuma dan melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi Yesus bilang berusaha untuk masuk melalui pintu itu. Dan pada konteks lain Yesus bilang ini sudah pintu ini. Jadi tanpa dia orang tidak bisa selamat. Karena Kisah pasal yang keempat ayat 12 kalau tidak salah di situ dia bilang, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Itu harga mati. Sedikit saja orang diselamatkan. Untuk diselamatkan itu tidak ada tawar-menawar. Harus melalui pribadi atau pintu, yaitu Yesus. Yohanes 14 juga ayat 6 di situ dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau ada orang lain yang menawarkan keselamatan, menawarkan sorga, maka itu sesungguhnya Alkitab bilang pencuri. Coba Yohanes 10 ayat 1. Yohanes 10 ayat 1. Iya. Tidak melalui pintu, artinya tidak melalui Yesus. Iya. Itu berarti pencuri dan perampok. Artinya di luar Yesus, tanpa Yesus, biar dia tawarkan sorga juga, itu pencuri dan perampok. Anda tidak akan bisa sampai. Ya. Jadi kita kalau paham ini ayat ini sebenarnya kotong sadar sudah bahwa di luar Yesus itu binasa. Amin. Jadi kalau ada yang menawarkannya, ya lebih baik jangan mau tertipu. Karena dia tawar sorga tapi belum tentu juga dia sampai sorga.
Karena dia sendiri justru dia tahu di pintu ke surga, tapi dia tawar diri bahwa bisa bawa orang ke surga. Pencuri itu. Jadi ini pelajaran pertama yang kita belajar di sini. Yesus bilang berusahalah melewati pintu itu. Ya, itu berarti bahwa berusahalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa hanya melalui Yesus saja engkau bisa diselamatkan. Yang kedua, kalau tadi Tuhan bilang berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, berarti ini butuh sebuah usaha untuk bisa melewati pintu itu. Maksudnya begini, saudara. Untuk melewati pintu itu butuh sebuah perjuangan. Makanya Yesus bilang berjuanglah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang usahalah. Supaya bisa lewat pintu itu. Kenapa butuh usaha? Karena saudara untuk bisa sampai pada pintu ini tidak gampang. Tidak gampangnya begini saudara. Ada satu kekuatan yang akan berusaha untuk menarik saudara dan saya. Sehingga kalau boleh kita tidak bisa sampai pada pintu itu. Dengan segala macam cara. Nah satu kekuatan ini itulah kekuatan jahat yang berusaha untuk menghalangi kita memperoleh keselamatan. Dan ini butuh sebuah tekad, sebuah usaha untuk bisa melawannya. Sehingga Alkitab bilang, hai anakku jadilah kuat. Tidak gampang. Kenapa? Saudara lihat saja. Ada begitu banyak usaha iblis supaya orang tidak memiliki keselamatan ini dengan cara. Satu, dia memakai orang-orang kaki tangannya untuk membuat kita meragukan kebenaran. Kalau orang yang masih di luar dia usaha supaya jangan percaya kepada Yesus. Dan kalau orang yang sudah ada di dalam, dia berusaha supaya membuat dia meragukan Yesus itu sendiri. Anda lihat saja, buka saja di internet, ada begitu banyak toko-toko mu'alaf yang menjadi alat iblis untuk membuat orang Kristen kalau boleh meragukan keselamatan itu sendiri. Sehingga tidak sedikit orang Kristen pada akhirnya murtad karena mempercayai perkataan-perkataan dusta ini. Walaupun dia sudah ada di pintu, tapi pada akhirnya dia harus undur dari keselamatan itu sendiri. Dan ini terjadi bukan saja pada zaman ini, tapi dalam zaman Alkitab pun ada. Mari saya ingin kita lihat beberapa referensi ayat Alkitab. Coba satu adik baca kasih kotong, Galatia 1 ayat 6 sampai 8 dan 2 Petrus 3 ayat 16 sampai 18. Ya. Kenapa keselamatan itu harus diperjuangkan? Harus ada sebuah usaha. Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Berbalik daripada dia, artinya sudah sampai dia di pintu itu tapi balik kembali. Iya. Mengikuti satu Injil lain. Iya. Mengacaukan kamu. Iya, memutarbalikkan Injil Kristus ayat 8. Ya, cukup sampai situ saja. 2 Petrus 3 ayat 16 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 16 sampai 18. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahami dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
Tetapi kamu saudara-saudara yang kasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang kehilangan peganganmu. Jangan kehilangan peganganmu, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara lihat, Petrus maupun Paulus sendiri sudah berbicara ini, bahwa ada orang yang membaca tulisan-tulisan daripada para rasul atau yang sekarang kita lihat ini sebagai Alkitab, lalu mereka memakai ayat-ayat ini untuk berdebat, memutarbalikan fakta atau kebenaran. Saudara, saya beberapa kali membuka untuk ikuti debat-debat yang ada. Saya lihat orang-orang ini walaupun bukan Kristen, tapi mereka hafal ayat-ayat Alkitab ini luar biasa. Sampai saya bilang, ini orang ini tinggal satu langkah saja bisa jadi penginjil. Tinggal mengaku Yesus Tuhan, terima saja langsung bisa jadi penginjil. Karena ayat-ayat Alkitab semua ada di otak mereka. Mereka hafal luar biasa, tapi mereka pakai itu menjadi jebakan. Untuk kalau boleh kita justru meragukan karena memang mereka hafal dan kuasai bilang. Sehingga mereka pakai kesempatan itu untuk memutarbalikkan, kalau boleh kita meragukan Alkitab. Dan akhirnya sudah di pintu pun, pada akhirnya berbalik kembali. Sehingga kita bilang tadi berjuang, berusaha. Salah satu berjuang berusaha ialah berusaha supaya mengalahkan kuasa yang berusaha menarik kita kembali. Sehingga keselamatan itu memang butuh sebuah perjuangan. Memang gratis. Tetapi mempertahankannya butuh sebuah perjuangan atau mendapatkannya butuh sebuah usaha. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata pada banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak mendapatkannya. Ini hal yang kedua. Yang pertama, Yesus adalah pintu. Di luar Yesus tidak akan mungkin engkau sampai ke dalam atau keselamatan itu sendiri. Yang kedua, berusaha karena ada kekuatan asing yang berusaha menarik kita. Walaupun sudah di depan pintu, bahkan di pintu itu sendiri, tapi akan menarik engkau keluar. Dan ini butuh sebuah usaha atau perjuangan. Yang ketiga, saudara, misalnya ini pintu, toh, dia sudah ukur pas satu orang masuk, diri saya masuk. Pas. Yang tadi bilang pintu itu sempit. Berarti dia sudah ukur pas. Lalu saya datang dengan sebuah rangsel besar. Dengan tentengan yang banyak. Tanpa saya harus menanggalkannya karena rasa sayang. Lalu saya berusaha masuk. Apakah bisa masuk? Tidak mungkin. Karena memang pintu itu ukur pas untuk saya. Tidak boleh ada yang lain yang saya pikul untuk masuk. Karena syaratnya memang itu. Artinya begini saudara, yang saya maksudkan begini, bahwa pintu itu sempit atau sesak berarti segala sesuatu yang menghalang saya untuk bisa masuk harus saya tanggalkan. Amin. Harus saya tanggalkan. Saya tidak bisa sayang dia. Karena yang terpenting saya punya diri, bukan ini barang. Jadi kalau ini barang menghalangi saya harus tanggal. Saya tidak bisa lebih sayang dia daripada saya punya diri. Karena memang standarnya itu. Nah, mari kita lihat referensi ayatnya. Ya, saya ingin kita melihat itu Ibrani 12, coba kita lihat Ibrani 12. Tapi kalau saudara lihat di Alkitab saudara di sebelah itu saudara, di sebelah pasal 14 itu mulai ayat 25 di situ dia pun judul Alkitab, lembaga Alkitab ini saya memberi judul bilang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus ya. Itu pasal 15 itu di sebelah tuh bacaan kita tadi. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tapi yang saya maksudkan mari kita lihat Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan
tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Amin. Dosa, beban dosa yang begitu merintangi. Kita tidak bisa masuk melalui Yesus kalau kita bawa begitu banyak beban dosa yang merintangi. Karena syaratnya untuk selamat itu harus menanggalkan dosa. Jangan salahkan Tuhan kalau kita sendiri ya masih ada hal-hal lain yang mengikat kita. Itu perlu ditanggalkan. Saudara, ya kita tahu ada satu ilustrasi monyet yang biasa tulis, ya. Cara jebak monyet itu lubangi kelapanya, ya, taruh isi kelapa di dalam kelapa itu. Maka sebentar ini monyet datang, taruh dia pun tangan masuk di lubang, dia pegang isi kelapa karena dia mau makan. Lalu orang jebak tinggal datang kejar saja. Kejar. Ini monyet akan lari, berusaha untuk selamatkan diri dari kejaran orang, tetapi dia enggan melepaskan kelapa yang sudah dia pegang tadi. Mau selamat, tetapi tidak tega melepaskan ini genggaman. Maka lu tertangkap. Mau selamat, tetapi tidak tega melepaskan dosa. Paulus bilang, apa yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi? Aku lepas itu semua, itu sampah. Ya. Jadi kalau Yesus bilang berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata pada banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Ini kenapa tidak dapat? Kau sudah berusaha kau tidak dapat. Satu, ada kekuatan yang tarik dari belakang. Yang kedua, mau masuk tapi tidak mau tanggalkan dosa dan beban. Mari kita lihat referensi ayat 1 yang bagus. Kita lihat Efesus 4. Ayat 22 dan Efesus 5 ayat 3 sampai 5 ya. Mari kotong diperkaya dari referensi ayat supaya kita bisa memahaminya. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Menanggalkan manusia lama. Tabiat, sifat yang menjadi rintangan untuk masuk. Pasal 5, kita lihat pasal 5 ayat 3 sampai 5. Tetapi percabulan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada antara kamu sebagaimana patutnya orang-orang kudus. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono karena hal ini tidak pantas, sebaliknya ucaplah syukur. Ayat yang kelima. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau Kristus. Coba kita lihat Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5 dan seterusnya, sebenarnya sampai 10 tapi cukup 1-2 ayat saja. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, sama dengan penyembah berhala dan seterusnya. Nanti saudara baca sampai ayat 10 kalau pulang. Jadi Yesus bilang berusaha. Berusaha. Kalau di dalam Lukas tadi yang segala sesuatu harus ditanggalkan, melepaskan untuk mengikut Yesus itu jelas. Barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, suami, anak, apa dia tidak layak. Itu pada konteks di mana kalau ada yang lebih daripada Yesus, itu bisa menjadi satu beban penghalang untuk kita selamat. Yang keempat, mari kita lihat kembali pada keempat, apa yang dimaksudkan Tuhan dengan pintu yang sesak dan harus usaha untuk bisa masuk. Saudara, mungkin saudara pernah nonton di YouTube, tapi juga pernah keluar di On The Sport. Saya pernah nonton, saudara. Ada satu orang ini dia pergi rampok supermarket. Penjahat dia rampok supermarket. Begitu dia rampok, dia todong lalu dia ambil ini uang banyak-banyak. Ya. Dia lari datang di pintu, saudara. Dia dobrak-dobrak ini pintu dari dalam. Soalnya bisa keluar. Sementara takut dia tertangkap. Dia berusaha dobrak. Soalnya bisa keluar. Akhirnya dia jadi stres. Tiba-tiba satu ibu datang dari luar. Ini ibu hanya dorong sebegini dia masuk enak-enak. Ini pencuri, ini penjahat. Ini dia jadi kaget. Habis itu dia pitarik dan dia keluar. Memang agak lucu juga, tapi maksudnya begini saudara.
Biasanya pintu itu ditulis. Kalau dari luar, dorong. Biasa dari dalam, apa? Tarik. Kalau dia sudah bilang begitu, berarti ikut aturan main sudah. Ya. Nah kalau dia bilang tarik tapi lupa dorong, ya jelasan bisa keluar ke pencuri tadi kan. Harusnya dia tarik, tapi ini dia dorong. Nah saudara, untuk selamat ada aturan main. Untuk melewati pintu itu ada aturan main. Ya, ada aturan main, tidak sembarang saudara. Kalau bilang dorong ya dorong, tarik ya tarik. Kalau dia bilang dorong lalu Anda tarik ya jelasan akan bisa keluar. Yang saya maksudkan begini saudara. Mari kita lihat Efesus 4. Efesus 4 ayat 23. Dan seterusnya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. 26. Ya, apabila kamu menjadi marah jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nanti saudara pulang baca sampai ayat 32. Artinya bahwa ada aturan-aturan main yang tidak boleh dilanggar. Jadi tidak sekedar kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan. Tetapi ada aturan main. Alkitab bilang bukan orang yang berseru-seru saya Tuhan, Tuhan yang akan masuk. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, pada hari terakhir nanti orang akan berkata, Tuhan kami bernubuat demi nama mengusir setan demi nama Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena suruh dorong dia tarik, suruh tarik dia dorong. Alkitab selalu berbicara, jangan. Lakukan. Kepada keluarga Lot, istri dan anak, Alkitab bilang, lari selamatkan nyawamu. Jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, lari ke pegunungan. Artinya, ada aturan yang harus dia kerjakan, ada larangan yang harus dia hindari. Iya. Makanya saudara baca 10 hukum Allah. Ada yang suruh lakukan, ada yang bilang jangan lakukan. Jangan bersinah, jangan mencuri, jangan. Hormatilah orang tuamu dan seterusnya. Jadi, walaupun saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah pintu menuju keselamatan itu sendiri, tapi ada aturan-aturan main yang tidak bisa dilanggar. Sebab pada akhirnya banyak orang akan berusaha tetapi tidak dapat. Kenapa? Karena tidak ikut aturan main. Ini hal yang pertama menyangkut dengan pintu. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-25. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah tutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan menutup pintu, ini berbicara tentang sebuah masa akan berakhir. Masa anugerah. Masa di mana keselamatan ditawarkan sampai hari ini. Tetapi masa ini juga akan berakhir. Sehingga Tuhan Yesus bilang, terimalah terang itu selama terang itu masih ada bersama kamu. Akan datang terang itu akan diambil. Dan satu referensi ayat yang kita lihat, mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau supaya kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Sampai hari ini anugerah ini masih dibuka bagi bangsa lain. Setelah itu Allah akan menutup anugerah bagi bangsa lain dan dia buka bagi Israel. Dan dalam Amos kalau tidak salah, di situ dia bilang orang akan mengembara dari laut ke laut, pulau ke pulau mencari kebenaran, tetapi
tidak akan dapat. Pada waktu itulah haus akan kebenaran, kelaparan akan kebenaran melanda dunia. Artinya saudara, pintu ini masih ada. Peluang, kesempatan untuk selamat masih tetap ada. Tapi akan ada waktunya di mana ditutup. Dan pada waktu itu hanya akan ada penyesalan. Dan orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Ya, ini berbicara tentang kotong yang sudah terdahulu ini juga kotong jangan berbangga. Karena hidup ini perjuangan. Tadi Alkitab bilang berjuang. Kotong sudah dahulu, tetapi kalau kotong tidak berjuang atau malas-malasan, maka jangan salahkan Tuhan kalau pada akhirnya penyesalan. Sedangkan orang lain yang botong merasa bahwa mereka ini pasti binasa, belum tentu. Karena bisa saja mereka mempergunakan waktu-waktu yang sisa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup berjuang untuk berusaha. Dan pada akhirnya mereka selamat. Jadi ini bukan soal siapa duluan dan siapa dari belakang. Tapi siapa yang mau berjuang untuk bisa melewati pintu itu. Ya. Jadi kotong harus berjuang tiap hari. Karena godaan atau cobaan itu datang tiap hari. Anak-anak muda ketika masih muda bisa saja dia berjuang dan dia berusaha. Tapi pada akhirnya ada saat-saat di mana dia melepaskan kepercayaan itu sendiri. Dia sudah tidak mau lagi berjuang, dia pasrah. Ya, sementara orang lain yang dulunya belum menerima Yesus tapi pada akhirnya menerima Yesus. Jadi sekali lagi bukan soal siapa duluan dan siapa dari belakang. Tapi siapa yang mau berjuang dan terus berjuang sampai pada akhirnya. Tuhan berkati kita dari firman-Nya. Amin.